Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, Badan Intelijen Negara, BIN, dan Polri telah mengidentifikasi deskripsi peretas dengan nama samaran Djorka. Namun, Mahfud mengatakan pihaknya belum bisa mengungkap siapa sosok di balik Djorka itu. Data pelaku sejauh ini sudah cukup teridentifikasi oleh BIN dan Polri, namun belum dirilis dan masih dalam penyelidikan, kata Mahfud MD saat konferensi pers, Rabu, 14 September. Menurut persepsi baik kita ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati. Jadi intinya buat kalian semua yang nuduh saya tentang Djorka itu, saya intinya bukan Djorka. Akan data-data yang ceritanya diretas kemudian dijual di salah satu platform bridge itu kalau kita bisa dibobol dan sebagainya, tapi sampai saat ini tidak. Nah, saya malah justru melihat ini kok motifnya campur-campur. Yang pertama sempat mau menjual data, yang dipegang hanya Ibu Puan Maharani aja sebagai Ketua DPR RI yang data pribadi. kedua ada motif balas dendam karena temannya yang diperlakukan tidak baik, yang eksistensi juga cenderung tidak salah, yang kemudian itu banyak data sebenarnya yang dijual di situ beberapa. Kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pesan-pesan disampaikan memang kok kental sekali dengan motif politik gitu. Jadi kalau saya melihat ini malah bukan hacker ya, yang mereka melakukan doxing. Doxing itu menyebar data pribadi kayak yang dilakukan oleh si Djorka ini. Gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi Antaranya ada data alumni kami, kemudian data di Fakultas Pertanian, kemudian di Filkom juga ada, kita punya aplikasi. Kami sudah punya gambaran untuk melacak siapa dan di mana si Djorka ini. Kami sudah memiliki alat untuk melacak itu semua dan menyelidiki gambaran siapa dan di mana orang ini, lanjutnya. Mahfud juga mengatakan, motif di balik peretasan Djorka hanya terkait motif jual beli ekonomi dan tidak berbahaya. Ternyata subjeknya juga gado-gado, motif politik, motif ekonomi, motif dagang, kata Mahfud. Yah, sebenarnya tidak ada motif yang terlalu berbahaya, katanya. Sebelumnya, seorang peretas atau hacker bernama Djorka menyerang banyak situs web pemerintah dengan menjual data dari penyusupan ke berbagai situs web pemerintah di internet. Salah satu data yang diduga dibobol adalah surat dari BIN kepada Presiden Jokowi. Djorka menyebut dokumen itu rahasia. Berisi dokumen yang dikirimkan kepada Presiden, antara lain surat transaksi 2019 hingga 2021, dan kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Nasional dan ditandai sebagai rahasia, kata Djorka, Jumat 9 September di situs webnya. Masalah kemudian meningkat ketika Djorka membocorkan informasi pribadi tentang banyak menteri Jokowi dan pejabat lainnya. Pemerintah kemudian meresponnya dengan pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, Jokowi, dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 September. Itu yang kedua, jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. Ya, untuk melakukan asesmen berikutnya. Maka kita menurut persepsi baik kita ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya, tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan gambaran siapa dan di mananya itu. Kita sudah punya alat untuk melacak itu semua.